Yo, halo guys, dimanapun kalian berada, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, admin akan melanjutkan rekapan dari sebuah anime yang berjudul Garo Hono no Kokuin yang telah memasuki pada part ketiga. Tapi sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, jika kalian suka dengan konten yang Mimin sajikan, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini kepada teman-teman kalian agar channel ini makin berkembang. Oke lah guys, tanpa berbasa-basi masuk intro dan selamat menonton guys. Melanjutkan cerita semalam, kan dapat kita ketahui nih, Pangeran Alfonso diselamatkan oleh seorang kesatria cahaya yang bernama Kesatria Rafael. Sementara Leon dan German berhasil membunuh horor pada pedesaan yang sungguh sangat aneh. Kemudian kita dipelatkan dengan Leon yang masuk pada alam bawah sadarnya. Di sana, Zaruba mengatakan, setiap sebulan sekali, Zaruba akan mengambil satu hari kehidupan dari Leon. Dan hari ini telah tepat 1 bulan. Jadi Zaruba akan mengambil kehidupanmu. Beralih scene, kita diperlihatkan dengan Alfonso yang sedang bersama dengan Rafael. Di sini Kesatria Cahaya atau Rafael menjelaskan kalau para kesatria atau penalkemis yang kalian bunuh sebelumnya, mereka merupakan sekelompok orang yang bertugas untuk membasmi para horor. Tapi pada saat ini juga, para penyihir disebut sebagai pengkhianat dan mereka dibunuh dengan sangat tragis oleh ayahmu, Raja Fernando. Sebagai seorang penyihir, mereka mempunyai janji untuk tidak melukai manusia karena mereka adalah pahlawan bukan pengkhianat dan mereka tidak boleh melukai manusia sama sekali. Alfonso menjawab, semua ini bukan kesalahan dari ayahku. Hal ini bermula dari Mendoza yang menghasut Raja Fernando untuk membunuh para penyihir dan iblis. Karena kata Mendoza, para penyihir memberikan pengaruh buruk bagi kerajaan Valiante. Apakah kau tahu ataukah kau pernah mendengar pembakaran seorang wanita penyihir beberapa tahun yang lalu? Pada saat itu ia melahirkan darah dari Kesatria Emas. Anak yang mewarisi darah Kesatria Emas itu yaitu Leon yang diselamatkan oleh German sebelumnya. Alfonso menjawab ia pernah mendengar cerita tersebut. Selanjutnya Rafael memberitahu kalau wanita yang dibakar itu bernama Ana Luis. Dan ia memiliki seorang adik perempuan bernama Esmeralda. Yang ternyata Esmeralda itu adalah ibu dari Alfonso. Berarti Leon dan Alfonso ini adalah saudara sepupu ya cuy. Saat kecil mereka berdua terpisah. Ana menjalankan tugasnya sebagai kesatria Makai, sedangkan Esmeralda diadopsi oleh seorang konglomerat kaya raya agar Esmeralda terjauh dari namanya pertempuran. Tapi Esmeralda pada saat itu bahkan sampai sekarang masih belum mengetahui jati dirinya yang sebenarnya. Yang tahu perihal hal ini hanyalah kakekmu dan Rafael saja. Zira Kesatria Emas telah diwariskan kepada putra Ana yaitu Leon. Makanya Rafael akan melindungi Alfonso dari kejaran Mendoza secara diam-diam pada saat ini. Tapi Alfonso menanyakan, adakah cara diriku untuk mengalahkan para horor di tanah tercinta ini? Setelah mengetes kemampuan dari Alfonso, Rafael mengatakan perlu waktu yang cukup lama agar dirimu dapat mengalahkan para horor. Tapi Alfonso menegaskan, aku Alfonso akan melindungi negeriku bagaimanapun caranya. Karena melihat keteguhan hati dari Alfonso, Rafael menyuruh Alfonso untuk mengikuti dirinya agar Alfonso menjadi lebih kuat lagi. Beralih sisi di kerajaan Valiante, dapat terdengar Mendoza berniat untuk menjadikan Ratu Esmeralda sebagai pancingan guna membunuh Pangeran Alfonso. Seiring perjalanan kaki,
sampailah Rafael dan Alfonso di sebuah pedesaan yang cukup luas. Mereka berhenti di desa itu untuk membeli sepasang kuda agar perjalanan mereka lebih efisien dan lebih cepat lagi. Singkat cerita, sampailah mereka pada tempat tujuan, yaitu sebuah pedesaan yang sungguh sangat tak manusiawi. Karena lihat aja nih, pedesaan mereka seperti pedesaan terbengkalai. Tidak ada minuman dan tidak ada orang sama sekali. Untuk target Rafael kali ini ialah Romeo, gak ada Julietnya. Karena Romeo dicurigai sebagai seorang horor di tempat ini. Semasuknya mereka di dalam kediaman Romeo, Rafael langsung disuguhkan atas penyerangan horor secara tiba-tiba. Namun walaupun begitu, Rafael masih dapat mengatasinya. Sedangkan Alfonso tanpa terduga ia masuk ke dalam tempat persembunyian rahasia milik Romeo, yang mana di sana terlihat ada sesosok horor gede yang berniat untuk memakan tumbalnya di depan, yaitu seorang ibu dan seorang anak. Alfonso ingin membantu si korban dengan kemampuannya yang apa adanya. Dan untung saja, pada waktu yang tepat, tibalah Rafael di sana. Sesudah membunuh para horor, Rafael memutuskan untuk menjadikan Alfonso sebagai muridnya. Beralisin, pada akhirnya Leon tersadar dari tidur panjangnya. Dan sebentar lagi Leon dan German akan sampai pada kerajaan Valiante. Singkat cerita, kini German dan Leon telah sampai di tempat tujuan. Leon di sini langsung ingin membalaskan dendam dari ibunya. Tapi German di sini menyuruh Leon untuk bersabar terlebih dahulu, dan kita harus mencari berbagai informasi juga terlebih dahulu. Apalagi German pada saat ini juga ingin melalui Loli yang ia pungut 17 tahun yang lalu. Kecil pungut Loli, dah gede jadi istri. Jadi mari kita berpencar untuk mencari sumber informasi, kata German. Di sisi lain kita dipelatkan dengan bapak-bapak yang cukup frustasi sehingga dengan mudahnya bapak-bapak itu dirasuki oleh horor. Sore menjelang, kini German bertemu dengan bapak-bapak yang kerasukan tadi. Terdengar bapak-bapak itu menebak German ke sini untuk mencari informasi menjadi kelompok kesatria kerajaan Valiante, bukan? Ya, untuk sesi pengobrolan yang lebih asik, bapak-bapak itu mengajak German untuk minum bersamanya. Beralisin kita dipelatkan nih, Leon yang dipaksa untuk ahem-ahem sama anak pemilik toko makanan. Dengan spontan, Leon sebagai anak baik langsung menolaknya dong. Dan untung saja, datanglah Emma yang berpura-pura menjadi pacar Leon, agar Leon dapat melarikan diri dari tempat tersebut. Ternyata tujuan Emma kesini untuk mencari informasi mengenai horor di tempat ini. Sebelum pergi dari sana, Emma memberikan nasihat kepada Leon agar Leon menjadi pria yang dewasa dan dapat menahan atau mengontrol emosimu. Beralisin kembali, di sini terlihat German dengan Jordi. Ternyata bapak-bapak ini bernama Jordi, tapi tidak seperti Jordi yang kalian pikirkan. Mereka berdua pada saat ini sedang minum-minum ceria. Di sini terdengar Jordi memberikan informasi kalau setelah kepala kesatria sebelumnya mati, ia digantikan oleh kesatria yang menggunakan zirah hitam di seluruh tubuhnya. Begitu pula dengan pasukannya yang menonjolkan hawa-hawa gahar dari mereka. Beberapa waktu sebelumnya kesatria hitam melakukan perekrutan besar-besaran untuk menjadi bagian dari kesatrianya atau menjadi pasukannya. Dengan syarat para pendaftar harus melakukan pertarungan rimba, yaitu makan atau dimakan. Yang bertahan paling akhir maka dialah pemenangnya. Bukannya sombong nih, anak Jordi bernama Serka merupakan anak yang kuat dan berbakat. Ia sebelumnya juga mengikuti pendaftaran untuk menjadi kesatria hitam sama seperti orang-orang yang lain. Tapi belum sempat melanjutkan ceritanya, tiba-tiba Jordi merasakan sakit di kepalanya dan ia pamit dari tempat tersebut.
Di tengah perjalanan, Jordi bertemu dengan pasukan Kesatria Hitam. Di sini Jordi langsung menanyakan keberadaan dari anaknya. Namun karena prajurit itu tidak tahu, Jordi langsung ngapara prajurit tersebut. Keesokan harinya, karena gak tahu nama, kita panggil aja anak ini sebagai Jordan. Dapat lihat Jordan di sini mencoba untuk menyelamatkan anak yang dituduh atau ketahuan mencuri. Tapi karena tidak ada uang, Jordan tidak tahu bagaimana caranya untuk mengembalikan uang dari sang pemilik. Namun untung saja dengan tepat waktu Leon langsung membayar uang ganti rugi tersebut. Tapi bukannya berterima kasih, anak itu langsung pergi dari tempat itu. Di sini dapat terdengar Jordi menceritakan sedikit tentang masa lalunya yang cukup sama dengan bocil pencuri tadi. Yaitu ia terpaksa mencuri untuk mengisi perutnya yang kosong. Tapi untung saja Jordan bertemu dengan Jordi yang memberikan Jordan lapangan pekerjaan dan mengangkat Jordan menjadi anak angkatnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Kini German dan Leon sedang makan malam bersama Om Jordi. Namun seakan tak menghargai Om Jordi di depan sana, Leon dan German malah bertengkar di depan Om Jordi. Alhasil Om Jordi menyuruh Leon dan German untuk keluar dari rumahnya karena Om Jordi sedang sakit. Makanya Jordan di sini menyusul Leon dan German yang telah pergi. Dapat terdengar Jordan memberikan info kalau sebenarnya sikap Jordi berubah karena anaknya Sergi telah menghilang beberapa hari yang lalu. Dan hanya menyisakan pedangnya saja. Dan semenjak hari itu, setiap malam Jordi selalu melihat pedang anaknya dengan tatapan yang cukup aneh. Dalam mode horornya, kini Jordi mengamuk untuk mencari keberadaan dari anaknya, yaitu Sergi. Padahal para prajurit telah memberitahu kalau Sergi itu telah mati, tapi Jordi tak mau percaya. Sehingga German pada saat ini memutuskan untuk turun tangan mengalahkan Jordi. Karena Jordi telah terbunuh semalam, Jordan tidak mau terus-terusan menangis dan ia ingin melanjutkan kehidupannya, yaitu dengan cara melanjutkan bisnis dari Jordi sebagai pembuat senjata di kerajaan Valiante. Di sisi lain kita mengetahui ternyata para prajurit yang diimpit oleh Mendoza merupakan sebuah awal untuk menciptakan manusia eksperimennya, yaitu manusia yang dapat dikendalikan oleh horor. Sedangkan Mendoza bertugas untuk mengontrol horor tersebut. Kemudian kita diperlihatkan pula dengan seorang pemuda yang akan menjadi lawan dari Leon dan German berikutnya. All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always negative. I need new friends, but it's not that quick and easy. Oh, I'm drowning, let me free. I'm better off